hendaklah kita mempertahankan anugerah pembaptisan sampai akhir hayat hidup kita. Ibu bapak saudara saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kisah pembaptisan Yesus oleh Yohanes, dengan itu maka berakhirlah tugas Yohanes sebagai perintis jalan Tuhan, dan selanjutnya tugas mewartakan kerajaan Allah. Kehendak Allah itu dilimpahkan kepada Yesus. Yohanes Pembaptis telah melaksanakan apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi, sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Bacaan Injil, dia dengan rendah hati mengakui bahwa ia bukanlah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Kendati banyak orang, para pendengarnya, sudah mengamini bahwa inilah Mesias. Tetapi dengan rendah hati dia mengatakan, saya bukanlah Mesias yang dinantikan. Saya hanyalah perintis jalan baginya. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Inilah teladan kerendahan hati bagi kita dalam mengemban, dalam mewujudkan kehendak Bapa dalam hidup kita. Ibu bapak saudara saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di pihak lain kisah pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis menegaskan kepada kita bahwa rahmat pembaptisan yang kita terima itu sungguh berarti dan sangat penting bagi kehidupan kita. Dengan dibaptis, kita dilahirkan kembali dalam roh dan kebenaran. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah, putra-putri kesayangan Allah, dan juga dengannya kita dilantik untuk mengambil bagian dalam 3 tugas Yesus, yakni sebagai imam, nabi, dan raja. Pembaptisan Yesus tidak berarti bahwa dia berdosa, karena itu perlu disucikan. Tidak. Betul bahwa pembaptisan Yohanes adalah pembaptisan pertaubatan, karena dalam rangka untuk menyambut Sang Mesias, penyelamat dunia. Sedangkan Yesus sendiri ketika dibaptis, dia justru menyucikan orang yang membaptis dia, yakni Yohanes Pemandi. Dia juga menyucikan air sungai Yordan yang membaptis dia. Karena itu Allah Bapa berseru, inilah putraku yang terkasih, kepadanya aku berkenan. Dalam Injil sinoptik yang lain dikatakan, dengarkanlah dia, sebab aku berkenan kepadanya. Bapak ibu saudara saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita dibaptis dalam roh dan kebenaran, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua. Namun tidak serta-merta bahwa dengan sendirinya kita menjadi kudus selamanya dalam peziarahan kita di dunia ini. Kita diminta oleh Allah untuk bekerja sama dalam memelihara, menjaga rahmat pembaptisan itu, agar
tetap lestari dalam hidup kita. Apakah dengan menjadi putra-putri Allah, menjadi anak-anak Allah, dengan sendirinya kita terlepas dari tantangan dan godaan? Tidak. Kita bisa melihat apa yang dialami oleh Yesus Kristus sendiri kalau kita baca dalam Injil. Sebelum dia tampil di hadapan publik, ketika dia sudah dibaptis oleh Yohanes, dia pergi ke padang gurun, mempersiapkan dirinya selama 40 hari. Di sana dia dicobai oleh iblis. Iblis masuk dalam segi kemanusiaannya. Karena Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Iblis mencoba memasuki segi kemanusiaannya. Tawaran yang disampaikan itu sangat menggiurkan hati Yesus sebagai manusia. Kekuasaan, harta, dan prestisi. Tetapi Yesus tetap sadar akan visi misinya datang ke dunia, yakni melaksanakan kehendak Bapa. Yang oleh tugas itu dia harus mengalami penderitaan, ditolak, dibenci, dan disalibkan. Ketika di Taman Getsemani juga, Yesus dari segi kemanusiaan, dia rapuh, maka dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, biarlah piala ini, biarlah penderitaan ini berlalu daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Segi kemanusiaannya dia rapuh, tapi segi keilahiannya dia kuat. Apa yang mau dikatakan dengan hal ini? Bahwa dalam hidup kita, kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita tidak bisa menyelesaikan semua persoalan hidup kita, tantangan, godaan dengan kehebatan kita. Kita perlu melibatkan Allah di dalamnya. Tantangan ada, bukan berarti dengan beriman kepada Allah kita terhindar dari tantangan, tidak. Yesus sendiri sebagai anak Allah mendapat godaan dan tantangan. Tidak dipahami, tidak dimengerti oleh orang Yahudi, oleh para pendengarnya. Tapi dia tidak berhenti di situ. Demikian juga kita. Tantangan tetap ada. Tetapi dengan beriman kepada Allah, apapun situasi kita, kita mampu menghadapi pelbagai tantangan, dan kita bisa menemukan solusinya dengan baik. Allah berbicara, mendampingi kita, tidak selalu dia harus turun tangan mengatakan kepada kita, ini solusinya dari masalahmu, tidak. Dia bisa menggunakan manusia lain. Bisa juga dia menerangi hati dan budi kita untuk menemukan solusi dari setiap tantangan dan cobaan yang kita hadapi. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, saya sangat tertarik dengan doa yang diungkapkan oleh Santa Teresia dari Lesu. Tuhan, aku memohon kepadamu supaya aku mampu mempertahankan pakaian permandianku tetap putih sampai akhir hayat. Ketika kita dibaptis, kita mengenakan kain putih, simbol kesucian. Kita
menerima lilin bernyala, simbol terang Kristus. Kita diurapi dengan minyak krisma supaya kita disucikan. Nah, rahmat-rahmat anugerah pembaptisan ini kita diharapkan untuk mempertahankannya dengan menghidupi kehendak Allah yang termaktub dalam sabdanya dalam kehidupan kita setiap hari, apapun situasi kehidupan kita. Dengan demikian, bersama Santa Teresia dari Lisieux, kita memohon, Tuhan, semoga aku mampu mempertahankan pakaian permandianku tetap putih sampai akhir hayat. Tuhan memberkati kita. Amin.